Kalian pernah dengar tentang seseorang yang datang setelah ia meninggal? Cerita ini bukan karangan, ini kisah nyata yang sampai hari ini masih dibicarakan oleh teman-temannya. Bukan hanya karena menyeramkan, tapi karena tidak masuk akal. Malam itu, mereka semua melihatnya. Tapi pagi harinya, mereka tahu satu hal, dia sudah tidak ada. Inilah cerita. Dia datang untuk berpamitan. Namanya Dika, 22 tahun. Pemuda biasa, periang, sedikit usil, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Sore itu, Dika pamit dari tongkrongan. Katanya, ada urusan. Motor Beat hitamnya melaju dan tak ada yang curiga apa-apa. Malamnya, sekitar jam 10, Rio, salah satu teman dekat Dika, sedang duduk santai di teras rumah. Lampu kuning temaram menyala, angin malam sejuk, dan suasana tenang. Tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahnya. Rio menoleh, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Itu Dika, tapi ada yang salah. Wajahnya pucat, matanya kosong, bajunya berdebu, seperti baru jatuh. Dia hanya duduk, diam, tidak berkata sepatah kata pun. Rio bingung, sempat bertanya, bro, lu ngapain malam-malam kesini? Lu gak apa-apa? Tapi tidak ada jawaban, tidak ada reaksi. Dika menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi. Beberapa menit berlalu. Tanpa berkata apa-apa, Dika berdiri, melangkah pergi. Langkahnya pelan, tapi yang aneh, tidak terdengar suara langkah kaki sama sekali. Rio ingin mengejar, tapi tubuhnya seperti terkunci. Dingin, merinding, entah kenapa, tak bisa bergerak. Sekitar jam 11 malam, di warung kopi kecil, dekat lapangan, 4 teman Dika lainnya sedang nongkrong, ngobrol, ketawa, ngopi. Malam itu seperti biasa. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berkata, itu si Dika, bukan? Mereka semua menoleh. Benar, itu Dika. Berjalan pelan, wajahnya pucat, tatapan kosong, bajunya kotor. Tanpa kata, dia masuk ke warung, langsung duduk di kursi paling pojok. Diam, tidak pesan apa-apa, tidak menyapa siapa-siapa. Ijul, salah satu temannya, mencoba bercanda. Woi Dit, lo kenapa jadi kayak zombie bro? Tapi Dika tetap diam, tatapannya kosong. Mereka semua mulai merasa aneh. Warung itu terbuka, tapi hawa dingin seperti menyesak masuk. Sunyi. 3 menit berlalu. Dika berdiri, keluar tanpa suara, hilang di tikungan jalan. Mereka saling pandang. Ada yang tidak beres, tapi tidak ada yang berani bilang duluan. Keesokan paginya, grup WhatsApp mereka meledak. Ada satu pesan yang membuat semua terdiam. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dika meninggal semalam. Kecelakaan motor. Meninggal di tempat. Jam 9 malam. 9 malam, Rio langsung pucat karena jam 9 tadi malam. Dika duduk di sebelahnya. Di warung kopi juga, mereka semua sempat melihat jam. Dika datang pukul 11 malam. Bagaimana mungkin mereka melihat Dika 2 jam setelah dia meninggal? Mereka coba cari jawaban. Tapi bagaimana bisa 6 orang melihat hal yang sama pada waktu yang berbeda dan dengan detail yang persis sama? Baju yang dipakai, wajah yang pucat, tatapan kosong, semua identik dengan kondisi Dika saat ditemukan. Beberapa dari mereka bahkan mengaku mencium bau tanah basah saat Dika duduk di dekat mereka. Apakah itu hanya mimpi, halusinasi, atau sebuah perpisahan? Beberapa hari setelah pemakaman, Rio bermimpi. Dalam mimpinya, Dika datang lagi. Tapi kali ini,
Dia tersenyum, tidak pucat, tidak dingin, dan akhirnya bicara. "Makasih udah temenin gue terakhir kali." Lalu menghilang. Sampai hari ini, warung kopi itu masih buka, tapi kursi di pojok tetap kosong. Tidak pernah ada yang mau duduk di sana, karena mereka tahu malam itu bukan mimpi. Dan mungkin kadang yang sudah pergi masih ingin berpamitan. Itulah cerita horor kita hari ini. Apakah kamu percaya atau menganggapnya hanya kebetulan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, jangan pernah anggap remeh apa yang kamu lihat di sekitar. Mungkin dia sedang memperhatikanmu sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.